Kembali lagi di MMA, Mertua Menantu Aku dong. Dan kembali lagi di MMLA, Menantu Mertua Lebih Aku dong. Kali ini kita di edisi khusus. Ya, saya dengan besan saya, Pak Wong. Nanti beliau akan memperkenalkan diri lebih lagi. Dan saya dengan suami saya dan anaknya dari mertua saya, Joshua Christian. Nanti dia juga akan memperkenalkan diri. Wah, luar biasa. Oke. Boleh Pak Wong. Mau siapa dulu yang memperkenalkan diri? Oke, ya perkenalkan, nama saya Joshua Christian dan saya anak dari Ibu Iin dan suami dari Ibu Kesia. Sekarang Ya, saya Wong, ayah dari Kesia dan besan dari Bu Iin. Wah, luar biasa, Jadi luar biasa. MMA-nya combo hari ini. Ya, betul-betul mertua menantu aku dan lebih aku. Sekarang nih pertanyaan nih sama buat Pak Wong dulu nih. Boleh. Pada waktu Kesia menikah, mau menikah lah setidaknya, sedih nggak? Ini kan anak kesayangan. Dan katanya ya selalu ya yang nemenin papa. Nah, sedih nggak? Rela nggak? Sebenarnya Kesia ini memang sampai sekarang menjadi anak kesayangan saya. Wah, semoga adiknya nggak dengar. Adiknya juga sayang juga. Tapi intinya gini, waktu ini Kesia ini adalah ini anak yang bertobatan. Jadi Kesia ini sebelumnya Kesia itu Tuhan pernah kasih satu anak, tapi karena saya ketakut dan nggak bisa membiayai anak ini bagaimana, akhirnya saya bilang, Tuhan saya nggak mau anak ini. Dan anak itu akhirnya mati di dalam perut, dan dokter tidak berani untuk mengkuret keluarin, karena dia nggak tahu apakah sudah mati apa tidak. Ketika saya bilang, saya nggak mau membunuh dok, saya bilang gitu. Terus udah gitu dokter kasih waktu 1 minggu. Selama 1 minggu anak itu membuat racun di istri saya, sehingga seluruh badan istri saya biru. Dan dokter bilang kalau tidak dikuret, ini nanti istrinya akan lewat juga. Jadi ya sudah, dengan berat hati saya bilang oke. Dan karena proses itu istri saya udah keracunan, maka dokter bilang belum tentu kamu bisa punya anak lagi. Makanya kenapa aku bilang anak Kesia ini adalah anak yang saya sebut sebagai anak yang kesayangan, karena anak pertobatan. Jadi waktu dia ini saya sudah selesai dikuret, dan saya minta ampun sama Tuhan, sama istri saya. Tuhan, kalau memang Tuhan kasih anak, saya akan membangun anak ini menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dan apapun istri saya kerja dimanapun, pangkat apapun, dia akan memutuskan untuk keluar dan mendidik anak saya untuk siap untuk masuk jadi anak Tuhan. Waktu itu memang istri saya kerja pas kebetulan lagi top-topnya. Dan ternyata Tuhan kasih anak, lalu saya bilang terpaksa kita sudah berikrar sama Tuhan, istri saya keluar. Dan tidak kerja, dia ngurusin Kesia. Kenapa sampai sekarang saya sebut Kesia anak sayangan, anak pertobatan. Wah, ternyata kalau menolak anak itu bahaya sekali ya. Akibatnya bisa fatal. Apapun berkat dari Tuhan, jangan sampai kita tolak. Sekarang saya mau bertanya kepada suami sendiri. Lucu juga ya rasanya nanya ke suami sendiri ya. Gimana caranya suamiku mendekatkan diri dengan Pak Wong? Oke, mungkin kalau dari saya pribadi ya, menurut saya ini bukan menantu yang paling baik gitu. Karena saya masih ingat pertama kali pacaran sama Kesia, Kesia datang ke rumah, saya tuh nggak tahu gimana caranya menyambut tamu. Jadi saya masih ingat Kesia itu duduk di tempat sampah di depan rumah. Wah, saya tidak nggak boleh masuk. Gitu. Karena nggak tahu harus ngapain. Jadi cuman, ya Kesia mau ngapain gitu. Ya udah kita pacaran, saya di pagar, Kesia di tempat sampah. Aduh. Apalagi berpikir tentang ke rumah calon mertua, kenalan sama Pak Wong, kenalan sama Bu Grace, kenalan sama Oma, adiknya, itu tidak terpikirkan sama sekali. Ini buat semua yang menonton, jangan ditiru. Tetot.
gitu ya. Saya juga malu anak saya ternyata begitu sekali. Jadi benar-benar selama pacaran itu setiap kali jemput Keisha nggak pernah pamit, nggak pernah turun, nggak pernah ngomong, nggak pernah SMS, pokoknya ya Jemput gitu. Aduh, Karena sekali lagi semuanya tetot ya. Aduh, saya ini bingung, saya malu juga ini. Saya sekalian dalam rangka ini minta maaf. Dan buat semua yang di rumah dan semua yang bersama kami menonton, jangan pernah meniru adegan ini. Iya, jadi memang sebenarnya kalau saya lihat, memang saya sangat beruntung dan saya sangat bersyukur ya karena punya mertua yang baik. Wah, bukan cuma baik ya, tapi sempurna adanya lah gitu. Jadi kalau ditanya gimana cara mendekatkan diri, sebenarnya hampir bukan saya mendekatkan diri, tapi lebih ke Pak Wong yang mendekatkan diri gitu ya. Jadi karena memang kita kenal lama, kita jalan bareng lah, kenal Keisha, kenal Pak Wong, kenal Bu Grace, jadi memang tahu Pak Wong siapa, tahu keluarganya Keisha siapa, tapi nggak pernah ada personal pendekatan gitu, nggak pernah gitu. Sampai akhirnya ya waktu mau ngelamar Keisha pertama kalinya saya ngajak Pak Wong makan tuh ya pertama kalinya. Jangan-jangan terakhir kali ya. Kayaknya iya. Oh enggak, ada. Cuman ada Keisha-nya pasti. Nah itu udah nggak sah ya. Yang itu ya benar pertama dan terakhir. Jadi ya itu buat ngobrol sama Pak Wong di restoran, mau ngomong apa nggak tahu, pendekatan apa nggak tahu, dan ya sama semua yang lain juga memang nggak pernah gitu. Jadi ketemu orang tua ngomong apa tuh ya nggak tahu gitu. Masalah itu masalah. Tapi saya melihat memang hari-hari ini dan generasi sekarang itu soal tata krama, soal kesopanan ya, itu masalah sekali. Saya Mami juga. Ini ya. Iya ini mami ini malu ini ya malu. Tapi sekali lagi terima kasih Pak Wong. Ada satu cerita lagi sampai waktu mau lamaran ya, ini mungkin banyak yang nggak tahu ya, sampai waktu lamaran saya tuh lupa hari itu lamaran. Wah, aduh. Sanggit ya, Aduh. Tradisi kan ada sanggit, bawa upeti, bawa apa. Saya benar-benar nggak paham itu apa. Jadi sebenarnya hari itu saya nggak mandi, nggak apa, saya cuma dibangunin. Iya, saya cuma ingat mau makan sama Pak Wong. Jadi saya ke rumah Keisha itu pakai jeans, pakai kemeja apa adanya, nggak mandi, nggak pakai parfum, nggak ngegel, rambut baru bangun tidur. Terus ya udah datang. Ini harus ngapain? Nggak ngerti, baru ingat di perjalanan. Oh iya, ini ternyata mau lamaran. Dari chat Keisha, kesini kita harus ngapain? Dan ya akhirnya semuanya parah, gitu. Jadi memang parah banget. Dan gimana cara pendekatannya? Nggak, sebenarnya seperti Tuhan ya. Kita nggak pernah bisa mendekati Tuhan. Dia yang mendekatkan kepada kita. Jadi Pak Wong yang mendekati saya. Wah. Nah sekarang pertanyaan buat Pak Wong nih. Pak Wong, maafkanlah menantu yang haleluya. Menantu yang parah ini. Dan bagaimana gini ya, kalau yang lain itu kan pasti menuntut menantu begini, menuntut keluarga begini, dan bagaimana bisa rela dan bagaimana bisa mau menerima menantu yang agak-agak ini ya. Seperti tadi kan Keisha itu anak pertobatan, dan saya menyerahkan Keisha ke tangan Tuhan dari awal, dari kecil udah ke tangan Tuhan. Jadi saya nanyakan siapa jodohnya gitu. Jadi waktu ke SD kita kelas 6 kita berdoa sama-sama ya Keisha waktu itu. Wih, SD sudah berdoa buat jodoh. SD kita udah berdoa sama-sama, dan waktu itu Tuhan ngomong ke kami semua bahwa Keisha bilang aku sekolahnya di, dan dia bilang iya Pak, nanti aku coba cari lain. Enggak, kalau enggak sekolah saya nggak mau. Kalau enggak saya nggak mau sekolah. Oh ya itu aku ingat. Saya nggak mau sekolah. Nah setelah itu pas masuk SMP saya baru tahu, dia cerita ke mamahnya mengenai Joshua. Wah, kelas 1 masuk itu. Waktu pertama kali peresmian gedung SD, Wah. kami kan tidak tahu di mana. Seru sekali nih. Jadi posisinya kita nggak ngerti di mana. Keisha bilang, Pak, aku dapatnya mana Kes? Ya nggak tahu Pak, carilah Pak. Kata model Keisha model game gitu. Carilah Pak di mana. Sampai sekarang. Oh, itu sampai sekarang masih begitu. Wah. Aku cari, akhirnya ketemu lah. Di sini, ini di mana tempatnya, alamatnya ini, kita cari nyasar hujan-hujanan sampai ke tempat ke gedung itu. Nah waktu gedung itu Keisha melihat pandangan pertama ke Joshua. Umur berapa itu?
Itu tahun berapa ya? Belum SMP. Masih SD. SD. Waduh, udah malu-malu deh guys ya, malu-malu. Masih SD. ingat guys ya peristiwa itu. Waduh, SD waduh. itu SD. saya waktu pas sampai di sini tadi saya nggak, urapan Tuhan tuh kuat banget di sini. Sampai saya saking malunya saya nggak bisa menahan nangis nggak bisa berhenti di bawah. Akhirnya saya naik ke atas lantai 2 dan ngumpet di balik pilar yang besar di belakang sana. Terus sampai selesai itu nggak pernah berhenti. Saya bilang Tuhan ini kenapa? Anakmu nanti jodohnya ada di sini. Wah, buat banyak orang berpikir Tuhan itu nggak seperti itu ya. Tapi ternyata Tuhan itu sangat peduli dan sangat mengerti. Dia bilang gitu, Tuhan, tapi yang mana? Nggak kasih tahu gitu, nggak kasih tahu. Dan berjalan waktu Januari. Loh, katanya pulang udah langsung ngomong. Ya itu dia ngomong ke mama cerita. Mama. Ceritanya ke mama. Ceritanya gimana Dia itu? bilang, Mah, ada cewek. Ada cowok ganteng, ada cowok ganteng. Dia bilang, di mana? Ada, waktu tadi aku datang ada cowok ganteng di bawah. Waduh. Tapi dia nggak tahu kalau itu adalah putranya dari Bu Iin. Aku taunya waktu masuk sekolah. Oh, ceritanya bagaimana Wah, itu? itu panjang lagi. Panjang. Aku taunya waktu masuk sekolah, aku Iya. kira namanya Steven. Waduh. Jadi waktu ada laki-laki meminta nomor HP-ku, Iya. yang nama Joshua, bukan, dia Steven. Aku minta ya ini cerita lagi ya. Cerita lagi nih, ceritanya bagaimana ini? Seru-seru banget Jadi di nih. gedung SD itu Keisha ngeliat aku. Iya. Dan Keisha naksir sama aku. Tapi kamu belum Aku naksir. nggak lihat. Oh, nggak lihat Aku nggak malah. lihat. Dua, kan diajak papa ke lantai Keisha di 2. lantai 2. Karena aku nangis tadi itu. Oh, Jadi Di lantai lihat dia 1. di bawah. Nah dari dulu memang Keisha udah dengar khotbahnya ibu, khotbahnya Pak Yusak. Tahu ada Bu Iin punya 2 anak yang dia naksir, anak yang kecil, anak yang bungsu. Nah, jadi Itu udah tahu? dengar. Tahu. Jadi dia udah Kan belum tahu namanya katanya. Nggak kan? Ketuker. ketukar. Nah begitu SMP pertama kali mos itu saya duduk di belakang Keisha. Tidak disengaja. Rada disengaja. Jadi udah tahu cantik, Bonus. udah tahu cantik diikutin duduknya, Keisha di depan, saya di belakang. Hari itu mosnya harus ikat rambut karet sesuai umur. Saya duduk belakang sembari ngitung 1, 2, 3, 4. Ternyata umurnya cocok. Setelah selesai, teman sekelasnya Keisha, teman SD ku minta nomor handphone, dapat. Ternyata Keisha bohong. Jadi nomornya Nomornya dipalsuin. Aku tahu. 78. Aku tahu begitu dapat enggak ini pasti bohong. Aku butuh yang asli. Singkat cerita bikin drama rekayasa dapat nomornya. Wah. Saya SMS, Keisha-nya jual mahal. Oh. Jual mahal enggak ya balasnya jarang, apa jarang. Sampai akhirnya aku mengeluarkan nama sakti. Saya ini anaknya Bu Iin. Baru dia tertarik. Karena dia udah ngincer. Aduh. Pokoknya di sekolah ini ada anaknya ibu yang ternyata satu angkatan. Oh, dan itu sudah dengar, sudah tahu. Udah tau, aku pikir Steven. Tapi waktu dia bilang dia Joshua, oh Joshua ya. Nggak mau. Ya mana Joshua ya? Aku bilang, aku Joshua, aku anaknya Bu Iin. Nggak percaya Gak kan? percaya, oh Joshua anaknya Bu Iin ya gitu. Sampai akhirnya pokoknya Gawat. nanti kalau kita ketemu di sekolah, aku kedipin kamu. Itu kelas 1 SMP. SMP itu. Aduh. Nah, yang Ini. seru, selama 1 minggu saya pendekatan, Keisha sering ngeliatin aku. Karena dia naksir kan. Iya. Waktu di gedung SD kan dia naksir. Tapi Cuman dia nggak tahu. kalau aku yang SMS. Wah, ampun. Ceritanya Jadi kok kayak selama- telenovela begini. Selama 1 minggu devotion, istirahat, Keisha udah sering lihat. Aku sering lihat Keisha. Begitu sampai kantin, tak kedipin, kaget. Wah. Baru dibales. Baru dibalas SMS-nya. Baru dari situlah Baru dibales. Perjalanan panjang. panjang. Luar biasa. Jadi ada juga cerita tentang jodoh itu sudah diatur begitu rupa ya. Iya. Ya, sudah diatur begitu rupa. Nah, tanya lagi nih sama Pak Wong yang ditanyanya. Pernah nggak pengen punya menantu idaman yang seperti apa begitu? Ya, yang pasti pingin ya. Kalau pinginnya sih kalau secara manusia kaya, cakep, pinter, Wah, baik, Wah. tanggung jawab. wah. Tapi Wah. kayak nggak ada deh kayak gitu. Nah, terus dapat nggak sekarang ini? Berapa persen sih dapatnya?
Tapi aku ngelihat yang aku lihat perubahan Joshua itu banyak sekali. Itu yang aku melihat dari yang tadi pacaran gayanya seperti itu, yang nggak pernah masuk nih tiba-tiba anak saya hilang kemana nggak tahu. Dia bilang gitu. Sampai orang teman-teman bilang, kamu ngomong ke Joshua bentak, dia bilang enggak, saya nggak tahu yang mana, yang ini atau yang mana. Saya bilang nggak ngerti. Tapi tetap saya jalanin dulu, dia berdiam dulu, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan yang mana sih Tuhan yang jodohnya? Dia bilang gitu. Jadi yang aku bilang kalau yang Tuhan pilih yang Joshua is the best. Aku bilang is the best. Jadi aku seperti waktu pas married pun saya nggak bisa ngomong tanyain bagaimana Jos? Ya sudah lama tahu tapi nggak bisa ngomong, rasa speechless gitu loh. Karena sakingnya betapa Tuhan mempersiapkan Kezia dan Joshua tuh dari jauh-jauh hari. Itu aku sampai bilang 13 tahun ya? 13 tahun. SMP. Ya sampai menikah itu Ya, berapa? dari ya Panjang posisinya sih, putus nyambung. Saya bilang, orang-orang bilang ya sudah nggak apa-apa. Kalau Tuhan bilang itu yang aku tahu, yakin, percaya itu. Udah nggak tahu bagaimana akhirnya saja, aku bilang gitu. Sampai terakhir sampai di merit pun Bu Nani ngomong, Pak Wong bagaimana? Aku nggak bisa ngomong sama sekali. Ini mimpi atau kenyataan? Gitu. Saya bilang gitu. Bahwa ini dari sekian lama putus nyambung jadi apa enggak? Jadi apa enggak gitu kan? Tapi posisinya pas terakhir ini jadi ya. Gitu. Artinya Tuhan yang menyiapkan is the best. Gitu. Buat aku seperti itu. Sebuah perjalanan panjang. Iya. Dan kadang-kadang kalau Tuhan berkata dia akan memberi, bukan berarti jalannya mulus ya. Iya, betul. Tapi jalannya sangat berliku, tapi ujungnya semua baik. Ya. Aku lanjut lagi pertanyaan kedua. Kepada suami tercinta. Kepada suami tercinta. Apakah Pak Wong mertua yang menakutkan? Sangat enggak ya kalau saya lihat. Pak Wong tuh friendly banget memang dari dulu. Pak Wong, Bu Grace itu memang dari dulu friendly banget, nggak pernah. Terima kasih. Bersyukur sekali ya, nggak open pernah banget. nuntut. Sebenarnya iya, nggak pernah nuntut sama sekali lah gitu. Anaknya dibawa pelayanan, anaknya dibawa ngapel gitu ya, dibawa pergi, ngedate apa gitu ya udah, nggak pernah marah, nggak pernah nuntut, nggak pernah ngomel, nggak pernah apa gitu. Jadi menakutkan sangat tidak. The best. The best. Ya, the best mertua in the world. Permuda kalau saya bilangnya Permuda karena nggak mau dibilang Permuda. tua. Iya, Permuda. selalu. Mantu the best juga. Wah, terima kasih untuk saling memuji, itu tanda bukti mertua menantu akur Akur. dong, Akur. bahkan lebih akur. Iya, Lebih akur. lebih Lebih akur. akur. Nah, tapi kan biar bagaimanapun ada banyak perbedaan. Ya. Ya. Nah, terus kemudian juga setelah Kezia menikah, ya apalagi sudah punya cucu 2 nih ya. Mungkin makin jarang ketemu, makin nggak pernah ada waktu. Nah, ini bagaimana nih, banyak mertua itu kan marah ya, atau banyak orang itu berkata, wah anak saya hilang deh kalau menikah, dan kemudian merasa bahwa ya makin lama kok makin jauh. Sempat ada pikiran seperti itu di awal-awal. Di awal-awal seperti itu karena Kezia, tapi waktu selama dia pelayanan di sini kan banyak pulang, agak banyak kegiatannya. Jadi nggak terlalu banyak kita punya waktu dengan Kezia. Dengan apalagi di kuliah di luar dan itu banyak jarang lah. Sepi juga ya sepi rumah. juga. Tapi ada satu hal yang kehilangan, yang momentum kehilangan. Iya, kapan itu? Ya itu gini. Setiap malam saya selalu nunggu. Kezia pulang jam berapapun, Sampai kalau misalnya jam 12 gitu. sampai jam 1, jam 2 kami selalu nunggu. Tapi nunggunya di kamar. Kami nggak mau ganggu Kezia. Jadi kita di kamar duduk sampai kalau bunyi keltek, saya kan bangun. Kezia masuk, masuk ke kamar. Nah, tapi satu yang aku bilang, dia pasti lupa menutup kunci lagi. Itu Waduh, sampai sekarang. sampai sekarang juga. Waduh. Jadi momentum itu, saya pas Kezia masuk kamar, saya tutup kunci pintu, terus saya balik ke kamar dan tidur. Nah, itu Sampai satu sekarang. momentum itu menantikan itu sesuatu hal yang kan kayak kerinduan gitu ya. Iya, Kerinduan Kezia kapan ya gitu. Buat orang tua itu sangat berarti ya. Sedangkan buat anak tidak pernah kerasa. Betul.
Saya udah kasih kunci berapa banyak saya nggak tahu. Sampai sekarang. Kunci ini case-nya Yes. taruh di mobil, ini taruh di dompetmu, ini taruh di sini, kunci semua. Tidak ada semua. Dan terpaksa saya harus dengan menunggu dia sampai selesai pulang ke rumah. Dan itu momentum itu yang kehilangan. Oh, iya. Biar bagaimanapun cuma perjapaan pamah itu ya, Iya. tapi tetap buat orang tua itu hatinya langsung berbeda ya. Betul. Nah, tapi sekarang sudah punya cucu. Suka kangen nggak sama cucu atau datang atau bagaimana ini? Ya sangat kangen. Kalau cucu itu benar-benar membuat kadang-kadang kalau Kesia sudah ada bantal, ada gambarnya, jadi ada kangen ya saya peluk dikasih bantalnya Kesia. Bantalku kasih. Jadi ada bantal. Cucu belum ada. Cucu belum ada. Wah, masih dibikirin bantal cucu. Tapi karena rumah kita nggak berjauhan, jadi kalau aku kangen, aku tinggal datang ke sana. Datang ke sana. Jadi bermain sama-sama. Kadang-kadang dia nginep di rumah dan kita bersukacita banget itu, ya, bisa bermain dengan cucu. Apalagi cucunya cerewet dan lucunya Wah, ya. itu minta luar biasa. Mirip Kesia nggak sih? Hah? Iya. Mirip Kesia waktu kecil nggak? Kalau kegiatan memanjatnya iya. Coba kegiatan memanjat. Mukanya, cerewetnya. Cerewetnya mungkin iya. Tapi ada sesuatu yang kepandaian yang berbeda. Oh ya, Bapaknya, apa itu? itu bapaknya. Kepandaiannya gimana? Kalau Kesia gimana? Kalau ini Jadi cucunya dalam gimana? Kesia waktu kecil itu hobinya adalah kalau lihat teralis itu dia akan lalu memanjat sampai paling atas. Waduh. Semoga ini nggak terlalu ya. Dan Sudah Pak, sih, Sudah mulai. kalau di rumah saya tangga kan saya ada tangga yang gitu. Dia selalu naik tangga, turun lagi tangga, dia udah lompat-lompat begitu. Waduh. Si Miele nggak lompat-lompat dan dia opa gitu panggil gitu. Iya. Pada doang berbentuk opa artinya Iya. gitu. Tapi apa langsung aku lari. Hati-hati gitu. Oh, tangga. Nah, Nah, tapi itu yang kecerdasan yang berbeda itu apa? Aku nggak ngerti, dia bisa mengerti. Dia bisa bergaul satu orang dengan orang yang lain. Itu yang nggak tahu ini Aku nggak ada. Itu nggak ada deh Kesia. Oh, Jadi iya, kalau iya. dia kalau bermain dengan saya sama bermain sama istri saya Beda. beda. Betul. Terus dia bermain dengan Samuel beda. Cara bermainnya beda. Langsung berbeda. Ya? Langsung berbeda. Itu aku bilang nih. Itu bapaknya ya. Seni komunikasi. Seni komunikasi. Itu betul sih, kayak misalnya kayak di rumah gitu, kalau dia mau persuasif gitu ya, mau nonton atau mau apa, pasti datangnya ke papahnya misalnya gitu, karena dia tahu decision making kan di papahnya nih. Oh, dia tahu ya. Dengan Kalau usia nangis, 1,5 tahun satu sudah tahun tahu. setengah, udah tahu papahnya udah bakal ngomel nih, lari ke mamanya. Udah, atau ke bibinya gitu. Iya. Lucu sih. Ya kalau di rumah gitu juga sama. Kalau misalnya dia lagi mau nonton TV, misalnya nonton TV, terus mamanya nggak bisa setelnya kan itu kan smart, mama agak gaptek, jadi kalau smart nggak bisa. Tunggu papahnya, tunggu opa. Pas aku buka pintu, langsung nyamperin, kasih remote, Iya. Wah. Wah, itu benar-benar kemampuan. Kecerdasan itu yang papahnya itu dari dulu itu. Cuma waktu dulu rada negatif. Pacar yang satu dengan pacar yang berbeda beda-beda gayanya. Oh, latihannya di sana. Latihannya di sana. Enggak sih, tapi kalau Joshua memang dari kecil cara dia menghadapi saya, cara dia menghadapi kokonya, cara dia menghadapi papanya itu beda. Sehingga di rumah itu dia disebutnya pendamai semua pihak. Ya, dan dia selalu di tengah-tengah untuk mencoba mendamaikan dan mencoba membuat jalan tengah lah dari semuanya. Gitu. Jadi itu memang kepandaian dari bapaknya. Nah, Kalau manjatnya mau ya. Nggak betah di rumahnya gitu, itu mamahnya. Ngajak jalan, Ngajak jalan. shopping. Mamahnya dulu waktu masih kecil ya di rumah nggak bisa. Waktu di perutnya waktu masih di perut pun itu kalau di rumah mual. waduh. Dia harus jalan keluar. Waduh. Dan kenapa sekarang dia sukanya udang? Karena waktu di perut setiap hari makannya seafood. Malam. Wah. Kita pulang kantor selalu mama bilang aku minta seafood. Terus seafood selalu setiap hari. Jadi ngidam itu biar bagaimana berpengaruh sama anak ya. Iya. Nah, tapi memang kalau saya lihat Miel yang 1,5 tahun hobi sekali jalan-jalan ya. Iya. Kalau misalnya makan di rumah susah, begitu ke Jalan-jalan. McDonald kemanapun makan jadi gampang. Kalau di rumah kayak mamanya hun.
Oh iya. Unhunnya bagaimana itu? Ya punya resah gitu. Sama mamanya juga baru melahirkan berapa? 4 hari, 6 hari. Iya. Resah gitu di rumah, aku nggak betah. Aku nggak betah. Udah resah gitu. Sedangkan papanya kan setahu saya Betul. suka sekali di rumah. Papanya masuk gua. Nah, terus itu bagaimana? Bawa jalan tengah ya. Yang satu mama dan anak pengennya jalan-jalan, papa pengennya tinggal di rumah. Ini bagaimana? Mau tahu jawabannya? Jangan kemana-mana, tetap di MMLA. Menantu mertua. Lebih akur dong, Akur lebih dong. Kita lebih akur dong. Kembali lagi di MMA, mertua menantu. Aku dong. Dan kembali lagi di MMLA, menantu mertua. Lebih akur. Nah, tadi ada sebuah pertanyaan yang akan kita sambung, nah ya. Bagaimana menjembatani perbedaan-perbedaan? Karena sesungguhnya ini keluarga baru, tapi perbedaannya sangat bumi langit, ya. Salah satunya Kesia dan anak suka jalan-jalan, bapak suka di rumah. Kemudian ada lagi tuh perbedaan yang nanti juga mau saya tanya. Setahu saya Kesia suka tidur malam dan bangun siang, sedangkan setahu saya karena Joshua anak saya sukanya tidur cepat, bangun pagi. Nah ini bagaimana nih? Oh, gue Nah, iya dong. Nanti aku tambahin. Nanti nambahin. Aku masih ingat pertama kali begitu merit, itu baru 4 hari gitu. Kami masih sewa apartemen karena rumah belum jadi. Itu Keisha langsung gak betah di kamar. Jadi Keisha baru 3 hari, 4 hari. Kotak. Cuman kamar sekotak, Keisha tuh jalan-jalan ke mall. Sendirian. Sendirian, jadi aku ditinggal di rumah sendirian. Padahal itu baru menikah 4 hari Baru loh ya. nikah 4 hari. Aku mau ngelaundry ya. Mau ngelawan dia Jalan-jalan. nonton ya kan? Iya. Ini pergi sama Nonton. pergi sama teman-temannya apa? Jadi saya di rumah, dia. Baru 4 hari nikah. Cuman memang saya ini ngelihat memang Kesia ini juga istri yang ajaib ya. Jadi biasa orang kalau merit kasih hadiahnya apalah mas kawin, cincin kawin dan lain sebagainya. Kesia begitu merit itu ngasihnya komputer game. Baru menikah loh, baru menikah ngasihnya komputer game. Padahal orang lain justru nggak mau suaminya main game. Nggak mau, maunya istrinya diperhatiin. Enggak, Iya. kamu main game, saya jalan-jalan. Jadi benar, itu komputer disetting di rumah, di apartemen, begitu kita merit, sempat pergi ke hotel 3 hari ya. Habis itu balik itu di apartemen udah ada komputer. Dan benar, kita kerja apa pulang. Udah diinstal belum? Udah diinstal semua game yang aku mau. Wah. Jadi benar, Luar aku biasa. kerja, pulang kerja, jam berapa? Jam 7 malam gitu. Makan bareng, setelah itu Keisha jalan-jalan ke mall. Waduh, 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 Bener-bener, waduh. karena kan apartemennya bawahnya mall. Mall, iya. Keisha nikmatin banget. Dia jalan, laundry, shopping, nonton, kadang ajak teman-temannya. Biasanya di rumah main komputer. Waduh, waduh. Dan ya, sampai itu, sekarang. Sampai sekarang ya. Itu adalah cara dan sebenarnya solusi yang sangat baik. Berapa banyak keluarga itu memaksakan untuk semua bareng-bareng dan menimbulkan keributan. Bahkan kemudian terjadi yang namanya stres di dalam. Ya, karena berusaha saling menyenangkan padahal tidak pas. Nah, tetapi ini solusi yang baik. Semoga dengan solusi ini banyak keluarga dengan santai dan bisa mengikuti MMA ya. Jadi setiap kali memang main game udah kebanyakan, nanti ya udah konsisten, ya matiin. Kalau Keisha kebanyakan jalan-jalan ya Dilarang. ya samaan pokoknya. Iya. Tapi sisanya ya benar, ya Keisha jalan-jalan sama teman-temannya gitu ya. Mau rapat, apalah alasannya banyak lah ya. Pokoknya tahu-tahu pergi aja gitu. Nanti, Pak, aku pergi ya. Ya udah dadah gitu. Nanti aku ngurusin yang lain. Sama demikian juga soal tidur juga sama. Ya, gimana nih? Kami tuh sampai desain kamar rumah yang bisa buat segelap mungkin jam 12 siang pun tetap kamar gelap. Oh, Gitu karena memang jam tidur kita seringkali putar-putar ya, berbeda gitu. Terus kadang kerjaan, pelayanan, bikin tidur juga kadang nggak jelas. Jadi pokoknya tinggal tutup tirai, udah itu kan gelap segelap-gelapnya. Nah, jadi nanti malam jam berapa? 10, setengah 10, itu saya akan mulai teler dan mulai di kasur. Udah mulai nggak sadar lah, udah mulai tidak menyadarkan diri. Keisha itu masih nonton, masih main handphone, masih apa, masih kerja kadang. Dan ya udah, nanti aku bilang, Kes, ini aku bentar lagi hilang nih. Iya Jos, aku percaya kamu tidur.
Keisha belum saya sautin udah hilang. Udah hilang. Benar riset pakai apa timer Oh ya? iya, pernah riset pakai timer dan berapa hasilnya? 2 menit. 2 menit tuh aku hilang gitu. Jadi 20 pokoknya detik. di stopwatch dan benar 2 menit tuh aku hilang gitu dan ya itu karunia juga kali ya. Dan nanti pagi jam 6, kadang jam 5 ya aku mandi duluan. Aku mandi duluan, baca Alkitab dulu apa semua. Nah itu kamu nyalain lampu kan nanti kok Keisha bangun. Enggak, itulah desain kamarnya juga khusus. Jadi ranjang itu saya baca Alkitab, mau doa, mau waktu sendiri, pagi kan, Iya. pagi itu aku seger, ya itu di kamar yang lain, ruangan yang lain. Jadi ruangan Keisha itu tetap tidak boleh dijamah. Bahkan kita punya peraturan, bangunin Keisha itu nggak boleh, Kes bangun gitu nggak boleh, Oh, pasang lagu. oh kalau tidak kesel. Jadi aku akan bangun 1 jam sebelum berangkat. Contoh, kita mau pergi jam 7, saya Iya, akan betul. bangun jam jam 5, bahkan jam setengah 5 tuh udah bangun. Semua saya ngelakuin kerjaan saya dulu, apa nanti tinggal 15 menit saya tanya, Kes kamu butuh waktu berapa menit buat siap-siap? Waktu hamil 20 menit, karena Oke. saya kan tipe on time banget. Iya. Waktu hamil 20 menit, kalau sekarang 10 menit cukup. Ah. Kesya jarang mandi kalau pagi. Aduh. Sekali selesai dia, saya berangkat. Malamnya mandi tapi. Waduh. Nah nanti udah nih, aku udah lihat, oke kita mau berangkat setengah 6, berarti setengah 6 kurang 10, saya pasang lagu. Oh, hanya pasang lagu cukup. Nanti dia akan ngolet-ngolet dulu, kasih waktu jeda dulu supaya tidak meraung kan. Pasang lagu, lagunya juga harus tepat. Nanti kalau lagunya nggak tepat, dia teriak nanti. Oh, iya? Lagunya nggak enak. Oh, gitu? Iya, nanti Wah, lagunya luar biasa. Ada akustik yang dia suka apa? Ada lah, tuh cowok-cowok ganteng nyanyi nah itu. Wah, Kesukaan dan kamu dia. nggak cemburu tuh lihat dia cowok-cowok Emang ganteng. ganteng sih. Ganteng sih. Jadi sembari pasang saya juga iya ganteng. Gitu. Jadi nanti pasang terus ya udah nanti Keisha bangun, make sure Keisha bangun, nanti Keisha siap-siap 10 menit. Kadang dia juga nego, masih bisa 5 menit nggak? Masih waktunya masih cukup. Kayak sini udah mepet banget, nanti dia baru siap-siap. Jadi ya santai sih gitu, aku juga ngelihatnya asal aku bisa ngerti dan Keisha bisa ngerti karena aku selalu bilang dari dulu, masalah besar dikecilin, masalah kecil dihilangin. Jauh lebih gampang ngubah diri sendiri daripada ngubah orang lain. Wow, sebuah kunci yang sangat luar biasa. Ada begitu banyak orang yang terpaksa merubah kebiasaan, merubah kesukaan, dan itu seringkali menyiksa. Tapi pada waktu kita belajar untuk mencari jalan tengah, win-win solution. Dan kita belajar juga menikmati kelucuan pasangan kita. Ya, seperti terlambat bangun, seperti bangun harus pakai musik ya. Dan kemudian seperti menonton cowok ganteng. Seandainya kita bisa menikmati kelucuan pasangan kita itu luar biasa. Nah, tapi ada kelucuan-kelucuan Joshua yang Kesia yang kalau tidak dilakukan masalah itu. Tisu kalau aku ya. Tisu. Jadi ada apa dengan tisu? Ini salah satu ya, salah satu yang aku ingat ya. Jadi tisu itu harus ada di mana-mana. Oh, wow. Tisu itu harus ada di mana-mana. Jadi kalau tisu di meja dia hilang, Iya, dia masalah. bisa masalah. Sampai tisu itu ditempel Kamu dilem? Kulem. dilem Ya di meja makan. ampun. Karena suka banyak yang ngambil. Karena suka hilang. Kalau cuma Aduh. diletakkan dia akan hilang lokasinya kemana lain. Antara saya yang ngambil, aku lupa naruh tempatnya, aku balikin ke situ, sampai harus ditempel. Jadi kotaknya ditempel di meja Meja. makan. Itu luar biasa. Jadi tisu ada di mana-mana ditempel. Semua tempat. Ditempel. Semua tempat. Meja makan terutama, meja makan harus ditempel tisu. Nah, ya seringkali orang berkata, kenapa sih kok mesti marah soal tisu? Tapi yang satu berkata, saya butuh tisu. Dan mereka lebih banyak dan memilih ribut daripada mencari solusi. Padahal solusinya gampang, belilah tisu sebanyak-banyaknya dan ditempel. Saya beli tisu, Ulang tahun 1 kardus segitu. Tisu semua. tisu semua. Dan itu ditaruh di ruang tamu setiap kali habis set, ambil. Berarti ulang tahun bakal kasih Thank hadiah you, Pak. tisu. Terima kasih banget. Tisu macam-macam gitu ya. Sekali lagi nikmatilah kelucuan pasangan. Nah, kita mau masuk ke games. Kita mau tandingkan seberapa yang lebih mengenal Kesia, ya, Waduh. antara ayah atau antara ayah
atau suami atau suami? Nah, saya akan tanya ini. Kesia yang menanti. Jawab ini. Kesia nanti yang menjawab. Jawab, ya. Oke. Kesia sangat suka Iya. daging. Daging apa nih? Daging sapi. Wah, Kesia jawab apa? Nah, benar suami. Iya. Wah, ternyata suaminya lebih kenal daripada bapaknya nih ya. Seafood dia. Daging cuma suka seafood, nggak suka daging sapi dia. Wah, benar suami ternyata sangat kenal. Ini yang kedua. Ya. Kesia itu kalau belanja sukanya yang kecil-kecil tapi banyak. Wah, benar. Banyak, Yang ini benar, benar. ada nggak? Sangat benar. Jadi rupanya dia nggak suka belanja yang mahal, tapi sukanya kecil-kecil banyak. Iya. Kadang-kadang katanya nggak berguna pun dibeli ya, asal kecil dan lucu. Ya itu juga harus hati-hati di rumah. Oh, Jadi ya, gimana, misalnya kayak saya bergumam, itu nanti barang udah sampai. Wah, itu tanda Gitu. cinta itu. Karena bahasa kasihnya itu ya, bahasa kasihnya emang gift. Nah jadi seringkali sampai case-case yang kali ini jangan dibeliin ya, aman kali ini enggak ini cuma gitu itu ya itu lucu kayak misalnya gini suka main bola. Iya. Dan Kesia sering lihat aku tuh pakai botol sisa tak isi ulang. Tahu-tahu kemarin ada botol baru aja. Wah, Gitu. Jadi ya, emang luar biasa. Itu tanda cintanya. Tapi kalau tanda cintanya Joshua, kalau tadi kan tanda cintanya Kesia gift. Kalau tanda cintanya Joshua apa nih? Aku nggak dipaksa bangun pagi, aku udah seneng. Itu udah terbaik Bener. sekali. Sekali lagi, wah itu benar-benar tanda cinta. Itu cinta Ya. sekali itu. Bener. Makanya kalau papa bangunin, Oh dulu waktu kecil begitu, kalau dibangunin tutup. selimutnya langsung. pasang lagu harus gitu Pak Wong, pasang lagu. Iya, bener kan? Terus aku akan hitung ini kayaknya Kesia capek nih. Jadi aku akan bangunin lebih early. Nanti kan dia minta 10 menit lagi. Kelihatannya kayak baik gitu ya. Padahal memang aku udah ngitung aman. Jadi dia senang. Ya, Tapi kalau dijanjiin dulu misalnya gini, besok pagi kita ada acara gini jam sekian ya. Oh iya. Dia pasti. Dia on time. Jadi bilang, kalau nggak janjiin, nggak mau pergi. Gitu. Nggak mau pergi. Karena papa belum ngomong dulu. Oh, Kayak gitu. waduh. Jadi Belum sampai dia. sekarang kita mau pergi liburan, mau makan, itu memang harus set semua. Kita harus deal. Kalau tidak nggak bisa. Nggak mau. Mendadak susah. Ngambek begini deh. Iya. Langsung begitu. Nggak suka aja ya kadang ya. Iya. Sama sih, aku juga nggak suka, Kesia juga nggak suka. Kalau itu sama ya, jadi Sama, tidak kita perlu. set dulu. Kita mau liburan nggak? Nggak. Di rumah. Oke. Oke, wah luar biasa. Saya berharap ini menjadi pelajaran buat banyak ya keluarga maupun mertua dan menantu supaya ada banyak yang bisa diselesaikan. Nah, sekarang pertanyaan lagi. Kesia punya jam waktu untuk berdoa dan me time ya malam hari. Wah, semuanya benar malam hari ini. Malam. Me time harus malam itu. Mulai jam berapa me time-nya? Pokoknya saya tidur tuh minta media. Oh, jadi Malam. bukan khusus jam tertentu. Ya nyebelin kalau dia ketiduran. Oh, Dia jadi lagi nonton gimana? YouTube, nonton apa? Iya bener. Saya itu ada bunyi dikit aja saya kebangun. Oh, dan dia bisa Bisa, ketiduran. jadi ada kayak lagu. Kalau TikTok tuh kan kalau nggak itu muter terus ya, muter terus gitu. Jadi kadang Bener. apa ini gitu. Guys, lah tidur. Ya, itu saya harus matiin. Iya. Oh, Itu sering banget. tapi me time-nya justru malam. Malam. Nah, sedangkan me time-nya Joshua kapan? Biasanya setiap Pagi. pagi diem gitu. Dia akan di sofanya dia sendiri. Oh, itu me time-nya pagi. Wah, Atau luar pas biasa. pulang kerja, nah itu dia akan jeda 15 menit. Tidak boleh diganggu. Gitu, dia akan diem. Jadi kalau aku tanyain, ada apa gini? Gitu dia nggak akan denger. Nggak akan denger 15 menit. Waduh. Aduh mau makan nggak? Gitu dia. 15 menit ya. Wah. Setiap kali pulang kerja pasti dia diem dulu tuh. Halo. Terus kalau pulang dari tempat lain manapun juga butuh 15 menit itu selalu. Ya butuh waktu lah. Dari Adjust. luar Adjust. ke rumah dia butuh waktu. Adjust. Iya. Waduh. Untuk anak enggak begitu. Anak ikutin siapa itu? Anak.
Mia juga. Oh, Mia juga butuh adjust. Saya butuh. Iya benar-benar. Ya, dia tutup, kan dia punya mobil-mobilan, dia tutup kanan, tutup kiri, duduk. Kalau ada tangan yang mau megang dia digigit. Oh iya. Pokoknya dia harus di situ. Gak boleh diganggu kalau udah kebanyakan. Sampai dia gitu bawa ngomong. bantal sendiri ke situ. Wah. Dia diem. Pernah dicariin sama bibinya. Iya. 15 menit dicariin, Miel hilang. Ternyata Miel cuma ngeliatin bibinya muter-muter ketawa-ketawa, dia di mobilnya aja ngeliatin. Gitu. Nah, butuh me time. Oh, berarti benar-benar deh ini anaknya gabungan daripada dua pribadi yang Kombinasi. sangat kuat ya, pemimpin yang sangat kuat. Nah, ini ada lagi nih, buat Kezia ambisius menetapkan target dalam segala hal itu nomor 1. Benar lah. Wah, benar lagi. Wah. Kongres banget. Nah, bagaimana soal ambisiusnya menghadapi? Wah. Pernah cerita pengalaman? Seneng ya justru kalau aku ya. Gitu. Oh. Kalau aku tuh emang ini sih menikmati semua sisi dari Kezia ya, baik dari kelemahan, kekurangan, sampai semua kelebihannya gitu. Mungkin banyak orang yang lihat kalau istri lebih ambisius, istri Iya. lebih kerja, jadi Masalah beban, kan, jadi jadi- masalah. Ya menurut saya itu memang rekayasa Tuhan gitu ya. Jadi karena memang punya mamah juga ambisius, atau istri juga ambisius, jadi memang itu nggak jadi beban malahan. Gitu, malah sangat senang punya istri yang sangat mandiri, punya istri yang tahulah mau apa gitu. Gitu, kadang memang yang nyebelin ya, tapi bukan nyebelin buat saya, memang mungkin buat orang tuh akan nyebelin. Contoh, kalau Kezia tuh udah mau, udah kerja, Iya. itu saya gangguin, marah Iya. gitu. Misalnya dia udah depan laptop lagi kerja nih, nah kan kita suami kadang Pengen apalah, ya. maunya manja lah, Iya, minta diambil iya, iya. makan, minta diambilin minum, Kezia marah gitu. Bukan marah lah, kayak bentar aku masih kerja gitu. Karena Kezia tipe yang fokus gitu ya, kalau lagi kerja tuh nggak bisa diganggu, dirayu, diajak ngobrol, dikasih apa tuh nggak bisa. Capek lagi kerja ya fokus. Nah cuman saya malah nggak lihat itu sebagai satu, wah kamu istri apalah gitu ya. Menduakan suami saya malah- atau nyebelin, nggak pernah care sama suami, tapi justru dan bukan saingan juga. Enggak gitu, saya, Kes, kamu masih kerja Kes? Bagus, tadi saya main sama Miel, main sama yang lain, malah nggak direpotin gitu. Dan buat kerjaan juga saya dibantu banget ya malahan gitu. Senang banget malah melihatnya. Jadi kayak kelemahannya Kezia, itu kan kelemahannya. Kelemahan, ya banyak orang, apalagi kalau soal istri ya, kalau suami Iya. ambisius orang masih oke ya. betul. Tapi kalau misalnya istri ambisius itu menakutkan buat banyak Iya. pria. Iya. Bahkan ada banyak orang yang bilang Kezia ini apa ya, terlalu koleris karena Iya. bener kalau udah kerja tuh nggak bisa diganggu, diajak ngobrol apa kayak nggak dengar gitu. Nah buat orang kan kayak wah itu berarti nggak enak dong punya istri seperti itu. Ya enak lah gitu, enak banget gitu buat saya karena saya jadi bisa punya waktu sendiri, punya me time, bisa apalah nyiapin kerjaan, bisa nyiapin yang lain tanpa diganggu. Nah, sebenarnya dengar-dengar nih, Pak Wong itu katanya bukan seperti itu ya. Suami romantis yang butuh ditemenin istri. Waduh. Nah ini, Datuk, Sebenarnya saya cuma kan quality time doang. Oh. Jadi saya cuma setelah ditemenin sekian waktu sudah selesai. oh, jadi Nggak, tidak juga mengikat. Jadi Tidak. nggak selalu dari pagi saya nggak. Jadi kalau saya butuh sesuatu kayak pagi ya. Kalau pagi saya ada mesti teh gitu. Oh, kalau itu butuh, gitu. butuh. Kalau Terus Joshua kadang- enggak di pagi nggak butuh teh. Oh, sendiri, oke. Jadi kadang-kadang terakhir istri saya nggak. Tapi terakhir berubah. Saya mulai menyesuaikan dengan apa yang istri saya. Kalau memang seperti Kezia itu, ternyata istri saya mirip-mirip. Bangunnya agak luar biasa. jadi dia lebih suka tidur. Kalau saya jam 4 udah bangun, jam 4 pagi Wah, udah bangun. apalagi jam 4 ya, Iya. rasanya Udah pada, iya. istri nggak mau jam 4 tuh. Iya, dia pasti. Tapi terakhir ini karena ada jadwal doa, mereka jam 4 udah bangun. Tapi setelah itu tidur lagi. Kalau aku saya setelah bangun nggak bisa tidur soalnya. Sama. Nggak bisa tidur. Jadi kita harus begitu. Nah, waktu itu saya menuntut bahwa istri saya adalah harus bikinin sesuatu lah buat makanan saya pagi-pagi. Terus istri saya dengan simpelnya mengatakan bahwa ada si Mbok. Kamu minta sama Mbok. minta sama Mbok. Iya benar juga ya minta sama Mbok ya. Kan yang penting tujuan saya tercapai. Iya. Jadi terakhir Mbok tolong pagi-pagi siapkan ini ada susu coklat. Wah. Kalau ini siapin ini, makananku ini udah siapin. Jadi pagi-pagi aku bangun, dia bangun malah lebih pagi dari saya, 3:30 udah bangun. Mbok disiapin buat saya, terus pagi-pagi saya bangun jam 4, saya bangun turun minum teh atau kopi, kopi nggak bisa, Susu coklat. Udah gitu udah selesai. Saya jalan muter. Saya muter jalan, udah balik
baru saya doa. Nah, tapi terakhir dulu awal-awal mengganggu, memang benar, mengganggu. Tapi Sebuah penuntutan ya. sama seperti yang Kesia juga sama. Kalau mungkin masih nggak sampai sekarang ya, lampu lupa matiin. Sampai sekarang. Iya. Apa itu nggak mengganggu? Mengganggu banget buat saya. Buat saya tinggal aku matiin. Iya. Tapi saya mesti bangun tidur dulu karena kamar mandi dia dalam kamar. Jadi mau nggak mau saya mesti karena ada lampu, saya nyari. Bangun saya kayak kaget gitu. Ya tadi kayak matiin, lupa matiin HP. Iya. Saya bangun. Akhirnya saya bilang daripada saya ribut masalah seperti ini terus, saya tambahin sensor. Jadi kalau ada orang masuk, dia nyala. Kalau nggak ada orang, dia kelamaan duduk begini, Pak kok mati? Gerak-gerak. Saya bilang. Luar biasa ada sensor. Teknologi Iya, yang teknologi betul. Teknologi yang kecilin. Masalah besar dikecilin. dikecilin. Besan saya ini punya banyak teknologi soalnya. Sama sensor sana. Sensor. Dalam hari kita harus goyang-goyang terus. Iya udah. Kalau kita diem, Mati. mati. Luar biasa nih, luar biasa. Benar, kebiasaan Kesia. Iya. Iya. Luar biasa. Nah, kita game sudah ternyata mereka sangat mengenal, ya. Luar biasa. Tinggal waktu yang sangat sisa. Saya minta dari Pak Wong untuk menyampaikan pesan nih buat banyak orang bagaimana untuk membina keluarga yang akur. Pernikahannya sudah berapa tahun? Berapa ya ini? Dari lupa saya belum. Lebih dari 30 tahun ya, Pak? Lebih 20 Aku aja 20. iya hampir 30. 27. Berarti menurut kira-kira ya kalau saya sudah pasti lebih dari 38 tahun. 30. Nah, oke. Bagaimana nih untuk sekali lagi buat semua untuk membawa damai, membawa persatuan, membawa keluarga ini sampai sejauh ini. Tipsnya apa? Masalah besar dikecilkan sebenarnya. Wah, itu omongannya Iya. menantu tadi. Iya, Nggak apa-apa. ada ide yang lain. Mantu sama mertua Akur lebih soalnya. akur. Lebih akur. Iya, oke. Intinya gini, kan kalau kita tetap ngotot, pengalaman saya bertahun-tahun sama istri saya, nggak berubah-berubah tuh. Tetap seperti itu. Ya, selimut nggak pernah dilipat. Terus misalnya kasar ini Sama tuh ya, Jos. Ya, selimut habis tidur nggak pernah dilipat, nggak pernah diberesin lagi kamar tidurnya, mesti bersih saya. Kalau saya mau bersih, kamar mandi itu tetap nyala, apa nyala nggak mati. Kunci ngelupa maci kunci juga sama ternyata nurunnya ke Kesia. Tapi kalau saya tetap berkali-kali bertahun-tahun saya nuntut itu berubah, saya capek sendiri tuh. Saya capek sendiri daripada begitu, lebih baik saya robah. Saya cari pikir bagaimana caranya, kayak lampu itu saya tambahin sensor. Yang kunci itu Kunci bagaimana tuh? Ya saya bangun. Nggak ada masalah saya bangun. Saya aslinya awal-awalnya sih kesel. Tapi kalau sudah terbiasa seperti kayak siap pulang jam 1 pagi, jam 12, saya tetap nungguin dia kayak ada kasih malah tambah. Saya mengasihi dia. Saya lebih mengasihi dia bilang, Kesia udah pulang. Terima kasih ya Tuhan, kayak udah sampai di rumah. Saya tutup pintunya, udah selesai gitu. Kasih membawa persatuan Iya. ya. Kasih membuat kita mengerti. Nah, sekarang tips dari Joshua buat suami-suami. Karena biasanya persoalannya tuh di suami. Ya, Saya maksud mengakui kok. Oke, mungkin kalau closing statement dari saya mungkin dua sisi ya. Satu antara saya sama mertua, satu sama istri. Kalau untuk istri sebenarnya hampir sama. Itu yang dari awal ya, karena memang kami ini perbedaan lebih banyak bedanya daripada samanya. Iya. Semua. Kami itu dulu pacaran, ya ini panjang lagi ceritanya, hampir setiap hari berantem kok. Jadi nggak ada yang sama. Nah, cuman aku melihat memang... tapi sekarang masih berantem. Sekarang nggak tahu mau berantemin apa. Oh iya. Sungguh. Waduh. Ya dibuat-buat. Jadi kita udah berapa tahun, ya oke lah, paling isu paling itu Kesia capek, Iya. butuh waktu, aku capek, butuh waktu. Udah selesai. Tapi nggak pernah yang beda pendapat, cekcok. Nggak ada. Nggak tahu mau apa lagi. Semua udah. Nah, itu rahasianya bagaimana nih? Nih, semua yang nonton perlu Jadi dengar. setiap kali Ada dulu- yang 30 tahun menikah masih berantem loh. Setiap kali dulu pacaran, itu kita akan breakdown semua isu yang mungkin terjadi. Pasti. Jadi mungkin kan aku taktikal banget ya. Jadi kayak, Kes, Bangun pagi. bangun pagi, gimana nih? Saya itu kalau bangun pagi nggak boleh bersuara. Benar-benar harus se-silent mungkin. Nonton YouTube tuh volume sekecil mungkin, bahkan nggak pakai volume. Karena tahu kita harus respect nih, gitu. Terus kayak lampu. Sampai sekarang lampu bahkan yang kadang nyebelin AC.
AC kan mahal ya. Tapi buat saya daripada saya marah, bentak, nggak nyesain kok. Saya tinggal mencet, ceklek, mati AC. Lampu, ceklek, mati. Toilet di flush, selesai. Apa yang harus persoalkan? Wastafel kebuka loh kadang gitu, air ngocor semalaman. Daripada saya bentak, isu, buat saya oke lah, paling bayar 20.000 ekstra, tinggal tutup, selesai. Nggak perlu ada yang diperbesar. Keisha juga sama. Semua apalah masalah-masalah kayak piring kotor, saya nggak suka nyuci piring dari dulu, anak manja memang. Ya udah, kita ada mbak misalnya seperti itu. Jadi kita breakdown. Kalau ini Keisha maunya gimana? Oh nggak bisa Kes, aku maunya gini. Kalau gini gimana? Jadi kita setiap kali berantem itu pasti evaluasi. Oh, jadi ada selesai berantem ada evaluasi. Betul. Wah, itu sebuah keajaiban. Saya sendiri menikah nggak pernah ada berantem evaluasi. Pak Wong ada berantem evaluasi. Baru mau belajar. Saya juga nggak ada berantem evaluasi. Silent treatment kita oke lah, pasti ya, orang berantem pasti diam-diaman tuh pasti. Cuman habis itu evaluasi gitu. Iya benar juga. Kamu marahnya kenapa? Iya. Kamu nggak sukanya di mana? Maunya diapain harus. Maunya kalau Semoga banyak keluarga yang bisa melihat dan bisa belajar dari sini. Oke, walaupun time's up, tambah dikit ya. Kayak contoh gini, kayak waktu yang aku ingat Keisha hamil, itu emang kan rada galak gitu ya, namanya juga hamil. AC itu panas. AC panas, Keisha marah. Kenapa AC panas? Udah, Keisha sempat bentak dikit, suara tinggi. Saya nggak mau bentak. Padahal mungkin buat suami kayak, wah istri nada tinggi ya hajar dong. Buat saya, ya ngapain harus dihajar gitu. Keisha lagi emosi, kasih waktu. Berapa ya malamnya aku tanya, kamu kenapa marah tadi? Dia nangis, ternyata dia baby blues. Takut nggak bisa ngerawat anak. Nah itu kan sesuatu yang ya udah kan gitu. Ya udah, akhirnya selesai. Saya coba gimana kita akalin bersama supaya AC itu jadi dingin. Jadi kayak ya evaluasi, kayak nggak semua hal harus diselesaikan dengan berantem gitu. Marah nggak harus dengan marah. Saya selalu percaya dengan gunting batu kertas. Apa itu? Sweet. Gunting batu kertas. Nggak semua batu harus dikalahin dengan batu. Batu harus dipeluk. Nggak semua yang tajam harus dibalas dengan tajam. Wah, itu. Semua yang tajam ada batu yang dengan kita kasih yang tetap mencintai dia misalnya gitu. Dan semua yang apapun lah, semua yang itu kita bisa kalahkan dengan cara yang lain. Gunting batu kertas. Dan satu lagi sama mertua, memang saya akui saya ini menantu yang buruk. Saya sangat mengakui saya ini menantu yang sangat buruk, tidak sesuai standar mungkin, tapi semua keluarga yang dimulai dengan Tuhan pasti Tuhan yang menjamin. Jadi saya ini melihat memang saya ini saved by grace, gitu. Jadi saya yakin lah kalau mungkin saya menikah dengan perempuan yang lain, pasti mertua saya nggak akan terima saya kok. Saya parah banget. Pak Wong itu pernah main ke rumah saya, main Samia, saya minta izin sama Keisha buat tetap di kamar. Oh iya, karena bosan. Karena nggak kuat ketemu orang. Saya bisa gemeter. Jadi Kes, aku nggak kuat ketemu orang. Boleh nggak aku ngumpat? Sorry, bilang ke Pak Wong apalah Kes. Ya Jos, nanti aku yang ngomong ke Pak Wong Bu Grace. Dan itu ya Keisha yang ngadep, iya sorry Joshua lagi capek lah, lagi ada kerjaan, lagi telepon. Saya bisa pura-pura telepon. Gitu, saking takutnya ketemu orang. Nah itu ya hal-hal yang memang saya nggak sesuai standar kok. Saya punya banyak kelemahan, gonta-ganti pacar dulu. Semua persoalan, uang, dan lain sebagainya, saya memang nggak sesuai standar. Tapi semua keluarga yang dimulai dengan Tuhan, pasti Tuhan yang menjamin. Ya, amin. Luar biasa. Setuju. Kita ketemu lagi di MMA. waktu yang lain. Ya, MMA. MMA, sekali lagi kita di MMA. Mertua menantu, Aku dong. Jangan lupa like, comment, and subscribe di YouTube kita. Itu aku aja. Jangan lupa like, comment, Kita di bawah, and bawah. subscribe di YouTube kita Asia Zara. And stay tune di episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Percayalah kawan, esok kan berbeda. Pastikan engkau mencoba buat mimpimu jadi nyata. Oh nyata, kita semua pasti bisa, asalkan kita melangkah. Sambut hari yang indah. Marilah kita mensyukuri semua berkat dalam hidup ini. Kita bahagia ya, kita bahagia bersama hangatnya mentari. Nikmati